Mari kita sama-sama siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu seperti aliran sungai. Kita itu seperti haus air yang haus. Jadi kita akan haus selalu di bawah firman Tuhan. Amin. Seperti haus air yang haus. Mari sama-sama menyanyikan lagu. Oh,
ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan Tuhan. Ketika kami tinggal di dalam dekapan Tuhan, kami boleh merasakan satu keamanan, satu kenyamanan dalam hidup ini. Walaupun kami harus ada di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, tantangan yang berat, tapi kami boleh merasakan kok ada di dalam setiap kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap membuka hati selebar-lebarnya. Engkau berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah hati. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau pakai dan engkau urapi hamba Tuhan. Akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau urapi setiap kami supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Setiap kita pasti mempunyai satu harapan, betul? Harapan, ya, harapan yang ada dalam kehidupan kita ini penting, ya. Karena kita punya banyak harapan-harapan. Pasti harapan kita itu pasti baik. Nah, mungkin harapan kita mau punya rumah yang nggak kontrak-kontrakan. Mungkin harapan kita mau punya calon istri atau calon suami yang baik. Harapan-harapan kita ada, semua untuk kebaikan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap harapan yang kita harapkan itu harus mempunyai dasar, harus punya dasar. Kalau tidak ada dasarnya, kita berharap banyak hal. Kalau tidak ada dasarnya, itu namanya khayalan. Hanya khayalan, hanya apa ya, lamunan saja. Bagaimana kita akan mencapai harapan kita? Ya. Sekali lagi saya katakan harapan kita harus punya dasar. Banyak anak-anak Tuhan punya harapan. Banyak harapan-harapan kita. Sekali lagi saya katakan kita harus punya dasar. Ada firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harus punya dasar, yaitu iman. Kita mengharapkan sesuatu. Dan dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau dikatakan segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita punya iman, itu dasar dari harapan. Mungkin harapan kita cepat berlalu, cepat berlalu krisis ekonomi, cepat berlalu kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Itu harapan-harapan kita. Tetapi sekali lagi harus ada dasar, yaitu iman kepada Tuhan.
kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Yuk, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah salib yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Ya, silakan. Saya ingin merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema harapan. Harapan orang-orang percaya itu harus didasari oleh iman kepada Tuhan. Dikatakan bahwa pengharapan atau harapan itu adalah salib yang kuat. Pengharapan itu penting dalam hidup kita. Ya, pengharapan itu penting dalam hidup kita. Karena pengharapan itu adalah salib yang kuat atau jangkar, ya, dan aman bagi jiwa kita. Penting tidak pengharapan? Penting karena membawa keamanan bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin setiap kita, ya, punya harapan, ya, punya pengharapan di dalam kehidupan. Mungkin anak-anak muda, saya harapannya punya masa depan yang baik. Dasar oleh firman. Ya, mungkin kita pengen supaya rumah saya tidak kos-kos lagi atau tidak kontrak-kontrak lagi. Saya pengen punya rumah yang rumah sendiri. Yuk, dasar segala harapan dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau itu membawa aman bagi jiwa kita. Dikatakan bahwa pengharapan itu adalah salib yang kuat. Pengharapan itu salib yang kuat. Kalau saya boleh belajar dari perkapalan, ya, mau sehebat apapun, mau setinggi apapun kapal, ya, mau secanggih mesin-mesin kapal, satu yang harus diperhatikan, yaitu jantan atau salib. Sehingga salib itu ketika ada angin besar, gelombang besar, jangkar atau salib itu akan dilepas dan dia akan turun ke dasar dan membawa satu kekuatan bagi sebuah kapal, sehingga kapal itu tidak mudah digoyang oleh badai angin. Itulah pengharapan. Pengharapan itu salib yang kuat. Pengharapan itu salib yang kuat. Penting dalam hidup kita ini punya harapan-harapan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami susah, kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan bingung, kita akan lari ke sana ke sini. Ada sebuah puisi, ya, saya pernah buat puisi seperti ini. Kalau orang tidak punya harapan dalam keadaan gelap gulita, saya tidak pernah bisa melihat terang. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Ketika saya menuju ke satu titik terang di sana, kalau saya tidak mau maju dan berharap saya sampai di sana, tidak pernah bisa sampai di sana. Kalau saya sedang mengalami kelelahan dalam hidup ini, kalau saya tidak punya harapan, saya tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Betul kan? Saya senang dengan puisi. Saya buat puisi itu lumayan
Kapan saya tayangkan itu ya. Tapi itu benar, karena firman Tuhan dikatakan pengharapan itu adalah satu yang kuat. Kita dapat berlabuh menembus tabir. Ya, apa yang menghalangi pengharapan kita? Itu tabir itu yang menghalangi. Untuk kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tabir itu yang menghalangi kita untuk kita tidak mempunyai masa depan. Tabir itu yang menghalangi pengharapan kita tidak bisa melihat hal-hal yang lebih baik. Tabir itu yang menghalangi kita untuk melihat mujizat Tuhan. Perlu tidak harap. Dan dikatakan dalam firman Tuhan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harapan kita harus didasari dengan iman. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, tirai terbelah menjadi dua, tabir itu sudah bukan. Sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita bisa menembus tabir. Punya harapan yang pasti tidak. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Saudara bisa mau hidup dalam penderitaan, banyak kekurangan, tekanan dalam hidup. Penting saudara punya harapan di dalam Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kapal yang namanya kapal itu aja membutuhkan jam sampai yang kuat. Makanya setiap kita, hidup kita itu harus punya dasar yang kuat. Digambarkan dalam firman Tuhan, apa dasar kita? Yaitu iman kita kepada Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan itu menjadi dasar kita untuk terus kita berharap. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya saya punya banyak harapan-harapan yang belum nyata sampai saat ini. Tetapi saya percaya tabir itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Iman saya akan menembus sampai ke belakang tabir. Karena apa? Karena iman pengharapan itu yang dapat membawa kita sampai ke belakang tabir, menembus segala tabir. Kesusahan kita tidak bisa lihat sukacita. Masa depan yang indah kita tidak bisa lihat karena kita tidak punya harapan. Yuk, pada pagi hari ini saya ingin membawa setiap kita punya harapan di dalam kita. Yang mendasari harapan itu adalah iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan baca ayat yang ke-20. Kita bangkit berdiri ya. Ayat yang ke-20. Bisa baca ya, mulai ayat 19 langsung 20. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah satu yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan itu. Yesus Kristus yang sudah membuka tabir penghalang-penghalang untuk kita berharap. Ya. Untuk kita berharap
kepada Tuhan, untuk kita melihat mujizat, melihat kenyataan kuasa Tuhan sudah dibukakan oleh Tuhan. Dia Yesus Kristus, imam besar. Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang memberikan harapan-harapan kepada anak, itu namanya orang tua itu sedang membangkitkan semangat. Ya, kamu belajar. Sebagai ayah, sebagai orang tua, pengen kamu itu nanti berhasil. Kamu mulai dari belajar. Pasti ada orang tua yang seperti itu ya, memberikan harapan-harapan kepada anak-anak kita. Tuhan juga memberi harapan kepada setiap kita. Mengatakan bahwa apa? Bahwa pengharapan itu satu yang kuat, dasar yang kuat. Jiwamu itu nanti aman. Jiwamu itu nanti aman di dalam tangan Tuhan. Kamu punya harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah setiap kita harapan-harapan dalam kita ini tetap didasari dengan iman dan percaya sungguh. Kita akan melihat ke depan ada harapan. Kita akan melihat hari esok ada harapan dalam kita, dan harapan dalam Tuhan itu pasti. Sehingga kita mengawali dalam perjalanan hidup tidak begitu sulit karena kita punya harapan. Apa sih yang namanya harapan? Harapan itu sesuatu yang ingin kita, yang ingin terjadi di dalam kita. Harapan itu sesuatu keinginan kita supaya itu terjadi. Bukan khayalan, bukan lamunan, orang lagi ngalamun. Itunya saya mau bayangkan gambar orang yang berkhayal, orang yang berkhayal, dan orang yang berkhayal yang didasari oleh firman Tuhan, dia akan mendapatkan kemuliaan bersama kita. Janjinya itu ya, dalam perjalanan hidup kita akan melihat mujizat Tuhan. Harapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Kesulitan apapun Tuhan sudah bukakan. Tinggal pengharapan kita didasari dengan iman yang teguhnya, iman yang tidak goyah di dalam Tuhan. Maka perlu dalam hidup ini, anak-anak muda, kau punya masa depan. Dasar harapan ke depannya dengan iman yang sungguh pada Tuhan. Setiap kita orang tua, ya kita punya harapan, kita punya pengharapan. Pengharapan itu selalu yang kuat. Dasar itu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Hari esok itu hari yang indah bagi segala kita. Amin. Dan kalau kita sedang ada tantangan, apa bisa ya, harapan-harapan ketika 2 tahun yang lalu, ya selama 2 tahun, harapan-harapan setiap anak-anak Tuhan itu segera mau itu percaya, doa-doa yang dinaikkan. Ada sekelompok orang yang mengatakan, bagaimana mungkin yang namanya virus itu bisa menangani? Itu akan terus terjadi. Bagaimana nanti dengan kesulitan-kesulitan yang di PHK, sehingga banyak orang-orang yang mendengar melalui sosial media, ya, medsos ya, dia buka setiap hari, akhirnya mendengar berita-berita. Dia meninggalkan harapannya. Bahkan apa? Harapan yang menjadi kecil dan lama-lamanya. Karena apa? Karena dipenuhi oleh berita-berita yang menakutkan.
Cerita dunia itu menakutkan. Bahkan saya kemarin mendengar perang yang terjadi. Mereka mengatakan, wah, itu kita. Udahlah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita berdoa saja. Wis pokoknya kita itu mau masuk surga. Harapan kita itu masuk surga pokoknya. Aku siap mati, aku mau masuk surga. Enggak semudah. Lalu di harapan kita itu harus pasti, yaitu di dalam Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan masih memberikan hidup bagi saudara kita. Itu satu hal anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari kita menaruh harapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu satu yang kuat. Katakan pengharapan dalam Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Pengharapan di dalam Tuhan. Yuk sekali lagi. Pengharapan di dalam Tuhan adalah satu dan satu. Tuhan ini pengharapan itu pasti terjadi ketika kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Karena budaya orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Saya banyak mendengar orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, dunia kesulitan ini belum selesai, tetaplah berada. Dikatakan firman Tuhan, pengharapan itu adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu punya harapan? Pasti. Dasar itu dengan firman Tuhan Yesus memberikan segalanya.
pada pagi hari apa yang sudah kami bawa dan kami persembahkan melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu merupakan satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan, karena kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan kami ada kuasa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya ada sukacita dan kemenangan terjadi dalam hidup kami. Firman Tuhan sudah kami dengar dan kami terima, biarlah itu akan memeterai kami dalam hidup kami, bahwa hidup kami senantiasa ada pengharapan di dalam Tuhan yang didasari oleh iman percaya. Kami akan melihat, kami akan mengalami mujizat Tuhan, kami akan mengalami hari-hari ke depan, hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang baik, waktu-waktu yang indah yang akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung, karena mereka sedang menderita sakit. Tuhan, Engkau akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, untuk mereka kembali dapat beraktivitas, dapat bekerja, dan dapat melayani Tuhan. Percaya ada kekuatan baru di dalam nama Yesus. Untuk ibadah-ibadah selama 1 minggu, biarlah Tuhan Kau akan menolong bagi setiap kami. Kehadiran Tuhan akan sungguh berarti di dalam ibadah-ibadah ini, sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan, Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, tanamkan iman yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar ada ibadah anak-anak, dan nanti sore kami akan kembali ibadah pada minggu sore. Tuhan, Engkau akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan di dalam kami, untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada pagi ini. Berkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami berpisah satu dengan yang lain, untuk jiwa yang baru hamba berdoa, Tuhan Kau menjamah hatinya, memberikan kedamaian sukacita, Kau menjawab setiap doa-doanya. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan pulang dengan kedamaian, kemenangan, dan sukacita pada siang hari. Mari kita akan angkat kedua tangan kita di bumi. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam hidupmu, akan menyertai di dalam hidupmu, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya.